Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wa'ada bidukhulil jannati liman ittaqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man iqtafa, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan kehadiran Allah yang selalu melimpahkan nikmat anugerah kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, lanjutan dari hadis yang ke-19 minggu dahulu. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah birrakha ya'rifka bisyiddah, wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'alam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan pada riwayat selain Imam Tirmidzi telah diceritakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau yang sering disebut dengan Ibnu Abbas, beliau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang bagal. Nah, sewaktu beliau ikut Rasulullah menunggang bagal, Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu amamak. Peliharalah sesuatu yang diperintah memeliharanya. Tajidhu amamak, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Yang kedua, ta'arraf ila Allah birrakha ya'rifka bisyiddah, kenallah engkau kepada Allah pada waktu lapang, niscaya Allah akan kenal kamu pada waktu sulit. Yang ketiga, wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa sesuatu yang luput ia akan engkau, tidaklah dia mengenai engkau, dan sesuatu yang mengenai engkau, tidaklah dia luput akan engkau. Yang keempat, wa'alam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan itu beserta kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Yang keenam, bahwa beserta kesusahan itu ada kemudahan. Jadi yang kelima, wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan beserta kesusahan.
Yang keenam, wa anna ma'al usri yusra. Para muhibbin rahimakumullah, 6 kalimat ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Yang pertama, ihfazillah tajidhu amamak. Telah dijelaskan pada minggu yang dahulu bahwa pengertiannya ihfazillah itu adalah peliharalah sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk memeliharanya. Secara umum artinya adalah ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Tajidhu amamak, niscaya engkau dapati, engkau jumpai Allah di depan engkau. Maksudnya, takwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau dari tiap-tiap sesuatu yang merusak iman, i'tikad dan agama engkau. Artinya, andai kata kita ini takwa kepada Allah, maka iman kita, i'tikad kita, agama kita dijaga oleh Allah. Tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah terbawa arus yang tidak baik kalau kita takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata diberi Allah nikmat, maka nikmat itu membawa kebaikan baginya. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata dia mendapat musibah, musibah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada orang yang takwa itu akan meninggikan derajatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang takwa itu jangan dianggap bahwa mereka terlepas daripada bala dan bencana. Kan seolah-olah ini hadis mengatakan bahwa takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau. Arti dipelihara itu bukan berarti orang yang takwa itu tidak ada bala bagi mereka, tetapi bala itu ada bagi mereka, namun bala itu meninggikan martabat mereka, dan Allah menjaga agar bala itu tidak merusak iman dan akidah serta agama mereka. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, makin tinggi keimanan kita, makin tinggi ketakwaan kita, makin berat bala yang kita terima. Rasulullah SAW bersabda, yubtalan nas ala hasabi dinihim, faman sakhuna dinuhu ishtadda bala'uhu, wa man da'ufa dinuhu da'ufa bala'uhu. Dibalakan manusia atas kadar agama mereka. Barang siapa yang tebal kuat agamanya, ishtadda bala'uhu, bersangatan balanya. Barang siapa yang lemah agamanya, lemah imannya, maka inting juga bala yang diberikan kepadanya. Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'a?" Siapa manusia yang paling banyak, yang paling bersangatan mendapat bala? Qala, Rasulullah bersabda, al-anbiya, para nabi. Nah, jadi ketakwaan kita kepada Allah itu bukan berarti menjaga kita kena bala. Justru orang yang lebih takwa makin banyak bala yang diterimanya. Tetapi karena takwanya itu Allah jaga agar bala itu tidak merendahkan derajatnya, bahkan sebaliknya meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan kita berpikiran bahwa kenapa aku sudah menjunjung perintah Allah, sudah menjauhi larangannya, kenapa hidupku masih miskin. Itu kada ada hubungannya. Jangan kita anggap bila takwa pasti kaya, kada tentu. Yang dijamin Rasulullah kalau kita takwa, kita selalu dalam kebaikan. Andai kata jadi kaya, kaya yang baik, jadi miskin, miskin yang baik, sihat, sihat yang baik, sakit, sakit yang baik. Abu Sa'id bertanya lagi, sesudah Anbiya siapa manusia yang paling keras mendapat bala, paling sering mendapat bala? Qala Nabi al-ulama, para ulama. Qala summa man, kemudian siapa sesudah ulama? Qala, menjawab Rasulullah, as-salihun, orang-orang saleh. Nah, tetapi bala-bala yang diberikan Allah kepada mereka itu adalah merupakan bala yang membawa kepada ketinggian martabat, ketinggian derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtala sabbarahu. Sesungguhnya Allah itu bila mencintai seorang hamba, maka dia beri bala hamba itu. Dan bila mana dia beri bala itu hamba, dia beri kesabaran hamba tersebut. Nah, jadi artinya orang-orang yang dikasihi Allah itu adalah orang-orang yang diberi Allah bala, sekaligus diberi Allah kesabaran dalam menghadapi bala itu. Di dalam hadis yang lain sangat banyak Rasulullah menceritakan bahwa bala, kesusahan, kesedihan itu sangat erat hubungannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makin banyak dapat bala, makin dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tidak ada baiknya seseorang yang tidak pernah sakit dan tidak pernah hilang hartanya. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada baiknya seseorang. Ini orang kada baik, artinya orang yang kada pernah sakit, kada pernah kehilangan. Di dalam kitab Al-Jauharatul Lu'lu'iyah disebutkan hikayat seorang pasangan suami istri yang sudah berumah tangga sekian lama, dan si istri ini dikenal adalah sebagai seorang perempuan salihah, at-ta'i'ah li zawjiha, salihah dan sangat bakti, sangat taat kepada suaminya. Pada suatu malam si laki-laki ini minta bikinkan air kepada istrinya, minta ulahkan banyu. Diulahkan oleh nang bini ke dapur nang bini. Untung mau olah banyu, bawa ke kamar. Sekali ini laki taguringan laki. Nang bini ini karena orang yang bakti lawan lakinya, ditunggui laki nang guring nih, ditunggui. Kalau kukina bangun tah malam mencari banyu, disorong banyu ini dingin sudah banyunya. Jadi bangun tah malam karena minta lawan banyu, ulahkan nang panas. Ditunggui sampai subuh hanya bangun nang laki ini. Jadi batungguan nang bini. Tahu si laki bahwa nabinya kada berguringan malam tadi. Nah, lalu ujar nang laki lawan nang bini, aku mah sangat berterima kasih, sangat menghargai kebaktian ikam lawan aku.
dan apa nang ikam hendak ku kabulkan. Nah sambat saja, nah apa nang ikam hendak ku tulusakan. Karena sebagai penghargaan suaminya kepada istrinya. Ujar nang bini ulun ada sebuting hendak. Napa sambat saja lagi? Ujar nang bini talik nih, ceraikan ulun. Ceraikan ulun. Tahajud laki. Kalau dah hua, kalau dah apa? Ceraikan ulun. Karena laki ini sudah berjanji, tapi napa naikam hendak ku tulusakan? Ini permintaannya, ceraikan ulun. Jangan laki, ayo macam itu kalau ikam hendak, maka ikam ku cerai, ku talak. Ringkas cerita, bersimpu-simpun laki hendak meninggalkan rumah, turun dari rumah. Begitu turun dari rumah, gugur di tangga. Nang laki ini luka batis, luka batis. Naik ke rumah pulang, yang luka. Ujar nang bini, wahai laki ulun, nah sekarang raja nih, rujuk ulun. Kenapa pulang dia laki nih rujuk pulang? Tadi minta cerai, ini minta rujuk. Ujar nang bini, selama berpuluh-puluh tahun kita kawin, pian ini kada pernah sakit, kada pernah susah, kada pernah kena bala. Berarti pian ini kada disayangi Allah. Orang kada hendak balaki orang nang kada disayangi Allah. Begitu pian minta sesuatu, pasti orang kabulakan, orang minta cerai. Berpuluh-puluh tahun laki kada pernah garing, ke kepala kada biasa, salisma kada biasa, sihat sampai berpuluh-puluh tahun. Ini kan kada disayangi Allah aja ini. Orang kada hendak balaki orang nang kada disayangi Allah. Nah begitu pian turun dari rumah, pian gugur dari tangga, pian luka. Berarti pian ini karena bala. Nah orang karena bala, orang disayangi Allah. Nah sekarang orang hendak diisi lagi orang yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebabnya orang minta rujuk. Jadi setiap bala dan bencana yang diterima oleh kita, itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita, menunjukkan Allah sayang kepada kita. Jadi ketakwaan kepada Allah bukan berarti menjauhkan dari bala. Ketakwaan kepada Allah bukan menjauhkan dari musibah. Justru makin takwa seseorang, makin banyak cobaan, makin banyak musibah yang dihadapinya. Nah yang kedua, ta'arraf ilallah birrakha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah pada waktu lapang, pada waktu sihat, waktu kaya, waktu tidak ada kesibukan. Kenal-kenallah kepada Allah. Artinya banyaklah ibadah pada waktu kita lapang, pada waktu kita kaya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya'rifka bisyiddah, niscaya Allah akan kenal engkau pada waktu susah. Artinya Allah akan melapangkan kamu nantinya andai kata kamu berada dalam kesusahan. Jangan seperti orang musyrik. Musyrikin Makkah itu kalau mereka senang, mereka bahagia, mereka lupa kepada Tuhannya. Begitu susah, begitu gagal, ingat kepada Tuhan. Nah, ini hendaknya kita kenal kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah pada waktu lapang, pada waktu bahagia. Niscaya Allah akan mengenal engkau pada waktu susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yastajib Allah lahu inda syada'id, falyukthir du'a birrakha." Siapa ingin dikabulkan Allah doanya ketika berada dalam kesusahan,
maka hendaklah dia memperbanyak doa pada waktu lapang. Jadi pada waktu lapang ini banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa. Pada waktu susah, Allah akan mengingat kita, Allah akan mengenal kita. Banyak cerita-cerita yang menunjukkan seperti itu, seperti orang yang tersesat dalam gua, kemudian pintu gua ditutupi oleh batu sehingga kada bisa keluar lagi. Nah, 3 orang ini bertawassul kepada Allah dengan amal yang mereka lakukan pada waktu lapang. Ya Allah, ulun ini orang yang bakti kepada orang tua, maka dengan amal itu bukakanlah kesempitan kami ini, kesusahan kami ini. Allah kabulkan doanya. Nah, amal-amal waktu kita lapang, amal-amal waktu kita bahagia, itu sangat ampuh kita andalkan pada waktu kita susah. Nabi Yunus alaihissalam, beliau orang yang sangat dekat dengan Allah, yang banyak ibadahnya kepada Allah pada waktu lapangnya, pada waktu bahagianya. Begitu beliau berada dalam perut ikan di dalam laut, Nabi Yunus berkata di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus berdoa, dengan doa itu Allah kabulkan. Karena Nabi Yunus ini orang yang sudah banyak ibadahnya, banyak taatnya pada waktu dia lapang, waktu beliau dalam keadaan senang dan bahagia. Yang ketiga, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, sesuatu yang luput engkau daripadanya tidak akan mengenai engkau. Sesuatu yang mengenai engkau tidak akan luput akan engkau. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang takdir Tuhan. Sesuatu yang ditakdirkan engkau luput, kada akan kana. Misal takdirnya hari ini kita luput dapat rezeki, kada akan kana rezeki itu, bagaimanapun kita mengusahakannya. Nah, sesuatu yang ditakdirkan kita kena, kada akan luput. Artinya, sesuatu yang sudah ditakdirkan milik kita, kada akan ke orang lain. Sesuatu yang takdirnya punya orang lain, kada akan pindah ke kita. Nah, ini yang ketiga adalah merupakan kalimat yang menuntun kita kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wahai Ibnu Abbas, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu beserta kesabaran. Dalam menghadapi masalah, menghadapi musibah, menghadapi yang kada nyaman, bila mana kita sabar, kita akan ditolong oleh Allah. Kita akan dapat kebahagiaan, kita akan dapat kelapangan. Para ulama berbeda pendapat. Hal yusabu syakhsu ala nafsil masaib aw ala sabri alaiha. Adakah seseorang itu diberi pahala atas musibah itu atau atas sabarnya? Adakah seseorang itu diberi pahala karena dapat musibah atau karena sabar menghadapi musibah itu? Zahabal jumhur ila annahu yusabu alaiha wa huwal mu'tamad. Pendapat mayoritas ulama, inilah pendapat yang mu'tamad, bahwa si hamba itu diberi pahala begitu dia dapat musibah. Sabar kada sabar lain kisah. Begitu dapat musibah, dapat pahala. Kalau sabar, double artinya. Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, inna man usiba wa sabara hasara lahu sawaban, sawabun bi nafsil musibah wa sawabun bi sabri alaiha.
fa in taqa sabruhu lam yahsul lahu thawabus sabar. Orang yang kena musibah kemudian dia sabar, dapat baginya 2 pahala. 1 pahala musibah, kedua pahala sabar. Siapa yang tidak ada sabar, tidak hasil baginya pahala sabar, tapi pahala musibah tetap dapat. Sakit kepala sudah berpahala, sudah berpahala. Sabarnya 2 pahala. Makanya di akhirat itu orang-orang yang sihat, orang-orang yang hidupnya lapang, menyesal, jakat lu dalam dunia aku jadi orang garing. Kenapa? Karena begitu bahagianya, begitu senangnya orang-orang yang kena penyakit itu di dunia, mereka sangat senang di akhirat nantinya karena banyak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ada sakit dalam tubuh kita dapat pahala. Kalau kita sabar, double pahalanya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Berkata sebagian ulama, la yadurru bisabri tamanni zawalil alam. Tidak merusak kesabaran itu mengangan-angan, mencita-cita hilangnya sakit. Itu kada rusak kesabaran kita. Kita karena penyakit umpamanya, sabar kita, tahan nih, tahan. Arti sabar itu kada ada mengeritik kepada Allah, kada ada mengeluh kepada Allah. Kenapa ya Tuhan hamba digaringakan, kenapa? Nah, kada ada memprotes kepada Allah, kada mengeluh kepada manusia. Itu sabar. Nah, sabar itu kada rusak, artinya tetap utuh kalau kita minta kepada Allah sihat. Nah, dalam keadaan sakit misal, ya Allah sihatakanlah hambamu ini, itu kada merusak kesabaran, tetap kita sabar ngarannya. Wala mujarradu syaqwa idza sahhatin niyyah, dan mengeluh itu pun kada merusak kesabaran. Artinya mengadukan sakit kepada manusia itu pun kadang merusak kesabaran asal niatnya bisa, asal niatnya tahu. Kaqaulil marid inni wajia, seperti perkataan orang yang sakit, aku sakit, aku sakit. Nah, itu kadang merusak kesabaran, kadang merusak kesabarannya. Au kana yasifu halahu litabib, atau dia mengisahkan keadaannya bagi dokter. Dokter, aku sakit kepala, sakit dada, sakit ini. Nah, lawan dokter mengisahkan penyakit, itu kadang merusak kesabaran. Au li ghairihi liyad'u lahu, atau ia mengisahkan sakitnya kepada orang lain, minta doakan. Ulun sakit ini nah, sakit ini nah, sakit, dikisahkan penyakit nih, mohon doakan ulun supaya ulun sabar, supaya ulun sihat. Nah, itu kadang merusak kesabaran. Kan mengadu tuh sama manusia, tapi niatnya bisa. Ini mengadu tujuannya minta doa supaya sihat. Au liyu'allimahu sabra, atau agar dia mengajarkan kepadanya kesabaran. Ulun ini sakit dada, ulun sakit ini, sakit itu. Nah, beri pang ulun cara supaya ulun sabar kayak apa. Nah, itu mengisahkan, itu kadang merusak kesabarannya. Nah, yang keempat tadi, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Yang kelima, wa annal faraja ma'al karbi, bahwasanya kelapangan itu serta kesusahan. Artinya kesusahan itu diiringi dengan kelapangan. Ini yang kelima, menuntun kita kepada jangan putus asa. Setiap dalam kesulitan pasti ada kena kesenangan sesudahnya. Bagaimanapun masalah yang kita hadapi, satu saat akan selesai. Nah, jadi tuntunannya ini, la tai'as min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bah, mungkin ini baik aku mati, nah jangan kayak itu.
baik mati jar pada itu. La tai'as min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetapi kita ingat, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, rahmat Allah itu dekat kepada orang yang baik, orang yang beramal. Artinya apa? Kita menghadapi kesusahan, menghadapi kepayahan, kita bawa beribadah, kita bawa beramal, maka akan mendatangkan kelapangan. Membawa berdiam, membawa kada kakaruan, itu menambah masalah. Salah seorang aulia Allah yang bernama Asim bin Ishaq, beliau ini dikenal sangat miskin, sangat fakir, sudah macam-macam berusaha kada berhasil, macam-macam sudah usaha kada mau pas hingga bangkrut, sampai-sampai orang keberatan kalau ingin berhilang ke rumah orang. Si Asim nih bila berhilang orang keberatan, kenapa? Antara dua belah kada minta berhutang. Bila tok latih di muka Asim, oh kada jauh bila kada berhutang atau napa kan nih, karena hidupnya sangat fakir. Nah suatu hari, suatu malam beliau sembahyang beberapa rakaat, sembahyang. Nah ini ngarannya muhsin, berbuat baik. Begitu dapat kesusahan bawa sembahyang. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang yang baik nih. Nah, jadi sembahyang beberapa rakaat, sembahyang, tontong sembahyang. Ujar si Asim mengisahkan tontong sembahyang, sujud. Assalamualaikum warahmatullah, sujud nih mbah salam, sembahyang sunat mutlak, 2 rakaat salam, berapa rakaat terserah hitungannya. Tontong sujud. Dalam sujud itu ujar Asim, aku membaca kalimat-kalimat ini, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami al aswat, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat, aghnini bifadlika, ikfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Tentang membaca itu ujar Asim, bina aganang gugur di intang kepalaku. Bangun sujud kuliati kain habang, kubuka 80 dinar duit, 80 dinar, banyak benar duitnya itu, wajauhara dan permata. Nah, ini satu contoh bahwa annan nasra ma'asab, annal faraja ma'al karbi, bahwa kesusahan-kesusahan itu akan berakhir dengan kelapangan-kelapangan bila mana kita mendekati rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kesusahan, kesengsaraan, bila kita bawa dengan ibadah, kita bawa dengan sembahyang, kita bawa dengan doa, itu ujungnya pasti dapat kebahagiaan, dapat kelapangan. Masalah apapun akan teratasi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang keenam, wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Nah ini pun sama daripada yang sebelumnya, adalah mendorong kita jangan putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian hadis yang ke-20 dari 40 hadis. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ya ganam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, la
Astaghfirullah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Wa natubu ilallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.